Maka saya alhamdulillah diberi kesempatan hidup lagi. Ya. Maka saya as long as I can, even 1 or 2 rupiahs, it's okay, I will be gift to someone. Dan mungkin kemarin yang menyelamatkan Bapak dari koma, mungkin saudara-saudara Bapak juga bisa ya Pak? Sangat mungkin saya husnudzon pada Allah. Oke. Karena apa? Allah itu la yukhliful mi'ad. Tidak akan belenjani janji. Sama sekali ya Pak? Sama sekali. Entah besok di akhirat saya akan ngunduh. Bukan saya pamer, 32 jumbo saya openi. Ada yatim yang saya openi. Yeah. Tahfidz Quran. Yeah. Dan itu saya merasa kurang. Sangat kurang untuk beramal itu. Maka di tengah kesembuhan saya dari koma, saya sebisa mungkin matur sama Allah. Allah beri saya waktu lagi. Amin. Untuk memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan saya. Semoga ini bisa ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya Pak. Akhirnya bisa kembali ke studio ini lagi dengan set yang baru. Masih hidup. Semangat baru dari Bapak. Karena banyak banget teman-teman di TikTok, jutaan penonton Bapak di TikTok, bahkan di YouTube tuh banyak banget yang nasihat Bapak dong Kak. Nah, akhirnya Bapak kemarin tuh ngomong ke saya, yuk kita syuting podcast. Alhamdulillah. Akhirnya Bapak kembali lagi ke studio ini dalam keadaan yang lebih baik Pak. Mungkin belum bisa dibilang sehat tapi alhamdulillah ya Pak. Nah ini ngomongin tentang Bapak yang pulih dari kesehatan gitu ya Pak. Dari sebuah sakit cobaan dari Allah. Nah saya melihat itu Bapak itu menjalani kehidupan ini dengan banyak sekali cobaan. Tapi Bapak selalu bisa melaluinya dengan apa ya Pak? Saya melihatnya nggak semua orang mungkin bisa kayak Bapak menerima. Oh, saya seumur hidup harus minum obat dari muda. Oh, saya harus seperti ini, harus melalui jangka sekian untuk sembuh dari penyakit ini. Nah, yang mau Firman tanyakan adalah tema besarnya itu adalah hikmah dari sebuah musibah, Pak. Nah, Bapak sendiri memandang sebuah musibah dalam kehidupan tuh seperti apa sih, Pak? Firman penasaran deh kok Bapak bisa tetap senyum, bisa tetap apa ya Pak, menyembunyikan sakit itu gitu. Ya, jadi yang pertama adalah kemampuan seseorang untuk mindfulness, mengolah pikiran, olah fikir. Nah, olah fikir itu adalah kemampuan seseorang untuk mengkonjugasikan kejadian-kejadian yang dia alami dengan pengalaman-pengalaman hidup yang dia alami dan kenyataan yang ada. Nah itu dikonjugasikan, dimix, disintese, dijadikan satu. Nah didadek ke siji, dipikir, diolah. Bahasanya gampang begitu. Nah kalau seseorang itu belajar, itu memang experience is the best teacher. Kita tahu pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, maka sekali lagi orang itu jangan pernah menyepelekan pengalaman. Pengalaman apapun. Pengalaman apapun. Baik buruk pun. Baik buruk semua yang ada terjadi dalam tubuh kita itu adalah guru. Bahkan pengalaman orang lain itu juga gurumu. Mungkin pengalaman dari Bapak, pengalaman dari semuanya. Ya, saya itu terdiagnosa ada gangguan fungsi kencing atau fungsi ginjalnya. Itu sejak umur 30. Nah, jadi sejak umur 30 tahun itu Bapak itu sudah minum obat. Sudah harus terobati. Nah sampai sekarang artinya kan untuk keyakinan Bapak there is no other choice. Berobat atau mati. Bahasa ilmunya minum obat atau mati. Nah meskipun mati itu adalah misteri dan kersane kagungane Allah. Tetapi ya kalau orang sudah seperti Bapak ini kan sudah ciri. Sudah. Jadi sudah terjadi suatu defect. Defect itu sudah jadi suatu luka yang
meninggalkan bekas-bekas di dalam tubuh Bapak ini. Nah, jadi dengan demikian apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengolah pikiran kita itu untuk mempertebal sense of accepted. Penerimaan. Ya. Atas sebuah musibah cobaan ya, Pak. Apapun ya. Jadi Bapak itu berpandangan begini. Yang mendasari Bapak kenapa menerima segala sesuatu. Yang pertama, hidup di dunia itu hanya sementara. Oke. Temporer. Temporalitas. Yang kedua, hidup di dunia itu adalah relatif, relativitas. Ya. Nah, relativitas itu apa? Ya. Jadi misalnya, saya sakit begini, tetapi karena ada sakit begini, itu kan sangat relatif, ya kan? Sangat relatifnya bagaimana? Nah, relatif untuk apa? Ya. Bahwa berat ringannya itu sangat relatif. Gini. Saya memandang ini satu penyakit kronis misalnya, maka saya harus adaptif, mampu beradaptasi dengan kondisi kronisitas penyakit saya ini. Setelah penerimaan tadi baru adaptasi ya, Pak? Iya jelas, penerimaan itu setelah adaptasi. Oh, berarti adaptasi dulu. Iya, karena orang itu kalau menerima satu cobaan, reaksi pertama itu apa? Marah, menolak. Oh, menolak dulu, pasti ya, Pak. Reject. Bapak pun begitu, Pak. Iya, why me? Itu selalu pertanyaan yang muncul pada diri seseorang ketika menerima musibah. Why me, not you? Nah, kadang-kadang sampai ada orang yang marah sama Allah. Iya. Ya kan? Ngapain saya begini? Kok istri saya diambil, anak saya diambil, misalnya harta saya habis dan sebagainya. Lalu di mana kasih sayang Allah itu? Anda mengukur kasih sayang, tolak ukur kasih sayang Allah dan pemberian Allah itu jangan dari kacamata manusia. Lalu dari kacamata siapa, Pak? Dari kacamata Allah. Ketuhanan itu tidak bisa diukur. Unmeasurable. Oh, jadi mungkin yang bagi kita musibah ternyata anugerah. Potretnya. Oke. Jadi potretnya itu jangan potret dirimu. Ya kan? Iya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba kita diminta berpikir untuk apa? Bagaimana burung itu diciptakan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung itu ditinggikan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan luas? Coba dengan metode apa? Nah, itu kan parameternya manusia. Oh, paling ini dengan lempeng ini, lempeng ini, lempeng ini. Itu yang baru dipelajari oleh para geolog misalnya. Iya. Tetapi kan kalau potretnya itu potret kekuasaan yang di luar batas kemampuan pola pikir manusia, itu akan menyebabkan kesempitan. Iya. Jadi menganggap Tuhan itu, Allah itu ya sesempit kita. Kalau kita memandangnya dari segi manusia ya, Pak? Potretmu. Oke. Nah, kameramu itu berapa sih kemampuannya? Spektrumnya berapa? Oh. Nah, dibanding dengan teleskop yang gede. Iya. Melihat hilal misalnya. Iya. Nah, semuanya kan relatif. Nah, ini yang menyebabkan Bapak bertahan. Ada satu relativitas dan ada satu apa namanya tadi? Accepting. Bukan adaptasi ya, selain relatif itu apa tadi sudah saya sebutkan, nanti kan ingat ya. Nah, dengan cara demikian kita sudah bisa menerima kenyataan. Ya. Bahwa apa? Kalau kita melihat sesuatu yang serba negatif relatifnya kita kesementaraan. Nah, kesementaraan kita itu enak, itu akan menyebabkan apa? Nanti kita itu tidak akan menganggap bahwa time is cruel. But time is so nice, is so beautiful. Waktu itu adalah kejam. Kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu. Kenapa saya kok sejak umur 30 tahun diberi sakit terus? Bagi saya dunia yang begini aja akan berakhir.
Kenapa penyakit saya juga tidak akan berakhir? Hidup saya akan berakhir juga. That is life. Mengapa orang saya mengatakan time is cruel? Waktu adalah kejam. Okay. Bahkan as cruel as age. Sekejam umur. Umur itu juga kejam. Kalau kita melihat dari sisi itu. Okay. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan umur itu dengan baik. Coba nanti Firman bisa membahagiakan istrinya. Amin. Saya bisa membahagiakan keluarga saya. Ya, dengan sisa-sisa hidup saya ini. Nah, pengalaman saya ketika saya mengalami koma 3 hari. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Ishtar, apa yang dirasakan selama 3 hari tidak sadar? Apakah ada orang-orang yang dekat dengan Pak Ishtar itu meninggal itu pada datang dan sebagainya? Tidak. Sama sekali saya itu tidak merasakan apapun itu. Tidak saya ingat sama sekali satu hal apapun menyentuh saya tidak ingat. Kecuali hanya saya itu berada di suatu ruangan yang serba putih, bersih. Serba putih dan bersih. Ya. Nah, sehingga dengan demikian apa? Karena ada di ruangan itu, tahu-tahu saya ngilir itu sudah di kamar rawat. Oh. Nah, itu. Nah, itu kan berarti bagaimana saya bisa merasakan andai kata itu saya langsung dicabut. Ya, saya sudah berkali-kali memang. Paling tidak 2 kali yang besar ketika kecelakaan tahun 86. Bapak ya, saya sudah dianggap meninggal dunia, belum menikah waktu itu. Ya. Nah, kemudian jadi dengan demikian apa? Akan menyebabkan seseorang itu akan mempunyai suatu apa? Kemampuan olah pikir, kemampuan olah rasa untuk membuat suatu hal yang terjadi pada diri kita itu menjadi suatu hal yang kita menerima bahwa hakikatnya manusia itu hanya makhluk yang tidak punya kekuatan apapun. Kita kerja mati-matian, kita itu ya Pak. Relatif ya. Hanya sementara dan relatif. Anda bilang kamu kaya punya ini, enggak, ada yang lebih. Tuh. Nah, iya kan? Itu relatif. Dan ini akan menjadi milikmu seterusnya, enggak, kamu akan mati. Nah, berarti apa? Temporary. Nah, ini filosofi temporalitas, kesementaraan dan relativitas itu sangat penting untuk noto ati. Ya tak? Karena apa? Kalau kita merasa sementara, itu orang bakal kemaki, orang bakal sombong. Jadi orang qanaah. Rendah hati. Ya, rajin bekerja untuk beramal. Ya kan, semua apa yang kita kerjakan itu semuanya diniati untuk beramal. Seperti saya, Allah, seperti yang sering saya sampaikan. Orang itu kalau sudah meninggal, itu kan kalau disuruh hidup lagi apa yang dipilih? Pilih sholat, pilih puasa, pilih haji, atau pilih apa? Sedekah. Nah, yang dipilih sedekah. Kenapa ya Pak? Kok bukan sholat? Pahala sedekah itu yang akan menjemput ketika al-mautnya itu datang ke kita. Maka saya alhamdulillah diberi kesempatan hidup lagi. Maka saya as long as I can, even 1 or 2 rupiahs, it's okay, I will be gift to someone. Dan mungkin kemarin yang menyelamatkan Bapak dari koma, mungkin sedekah Bapak juga bisa ya Pak? Sangat mungkin saya husnudzon pada Allah. Oke. Karena apa? Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan belenjani janji. Sama sekali ya Pak? Sama sekali. Entah besok di akhirat saya akan ngunduh. Bukan saya pamer, 32 jumbo saya openi. Ada yatim yang saya openi. Tahfidz Quran. Dan itu saya merasa kurang. Sangat kurang untuk beramal itu. Maka di tengah kesembuhan saya dari koma, saya sebisa mungkin matur sama Allah. Allah beri saya waktu lagi. Amin. Untuk memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan saya.
Semoga ini bisa ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ya. Iya, Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi boleh ya Pak? Boleh. Ketika mungkin saya yang di usia muda, teman-teman yang dapat cobaan gitu Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung why me. Itu pasti orang ketika kena musibah akan merasakan kayak, lah kenapa aku? Nah, lalu step-step yang harus dibentuk Pak. Bapak kan maksudnya dari Bapak belajar juga di dunia kejiwaan ya Pak. Apakah itu wajar dan mungkin Firman pengen tahu dari segi kejiwaan harus gimana dan dari segi agama harus seperti apa ketika kita menerima cobaan. Dan saya jujur pernah Pak dapat cobaan dan saya tanya sama Allah, kok saya tahu? Tapi saya sampai akhirnya sadar kayak, wah ini cobaannya masih dikit. Saya hari-hari yang lalu nikmat saya lupa sama Allah gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana Pak step-stepnya gitu dari segi kejiwaan dan dari segi agama? Pertama kalau dari segi kejiwaan itu hasil didikan, morality. Ketika kecil dia dididik apa secara moralitasnya itu? Apakah dia dididik bahwa dunia itu laib walahwan? Kalau kata Ahmad Albar, dunia ini hanya panggung sandiwara. Bagaimana kita itu melatih anak-anak kita bahwa tidak ada yang perlu disombongkan. Iya. Misalnya Firman. Oke. Ya. Apa pernah ada yang tahu kamu itu anaknya siapa? Punya apa dan sebagainya dan sebagainya. Nggak perlu tahu. Nah, jadi jangan sampai menumbuhkan ada suatu overconfidence. Oke. Dan kemudian didikan pada waktu kecil, jangan sampai bahwa anak itu mempunyai ciri kepribadian bahwa anak-anak gede itu ya kalau sudah gede itu sehingga nanti punya ciri kepribadian bahwa anak itu semua harus dituruti maunya. Kalau dari kecil kita memanjakan ya Pak? Iya, nggak boleh. Okay. Jadi harus ada larangan itu. Nah kemudian dari jiwa pendidikan agama mengertikan bahwa ini illa liya'budun itu diaplikasikan dalam perbuatan, kecuali hanya untuk menyembah mengabdi kepada Allah. Contohnya Firman saya ajari apa? Jamaah sholat. Ya, saya ajari apa? Hafalan surat pendek setiap pada maghrib sampai 20 surat pendek. Ingat nggak? Ya. Waktu kamu kecil. Bahkan sampai besar Pak, sampai awal kuliah masih Bapak. Saya masih nuntun saundang ke guru ngaji. Saya sudah tidak mampu. It's my responsibility as a parent. Iya. Nah, menurut saya itu salah satu bekal supaya anak itu mengerti bahwa oh dunia ya mung kaya ngono. Kita itu hanya permainan. Oke. Hasil dari permainan siapa? Yang Maha Kuasa. Berarti terserah Allah ya Pak, kita Allah. mau gimana? Itu hak prerogatif, mau mati nanti sore, nanti malam. Ya toh? Iya. Saya kan sering guyon. Apa ada kalau dulu sampai simbah saya itu ketika salah satu cucunya meninggal, walah le kudune kowe iki sing ngubur aku kok. Aku sing ngubur kowe. Nah, itu ketika adik saya meninggal, itu simbah mengatakan demikian. Ya. Saya kira begitu. Oke. Ya cukup ya. Ya, terima kasih. Capek. Pak, terima kasih di sela-sela pemulihan kesehatan Bapak ini setelah dari koma, Bapak masih mau berkenan untuk menyampaikan nasihat-nasihat Bapak di channel Gestalks ini Pak. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan input yang bagus ya Pak. Dan Bapak semoga semakin banyak yang mendoakan agar panjang umur, agar nasihat-nasihat dari Bapak itu bisa menemani tawil umur fi taatillah. Karena jujur ya Pak, saya membuat program ini, saya di episode yang lalu di beda segmen saya ngomong bahwa saya buat program nasihat Bapak ini, kalau sewaktu-waktu Bapak nanti nggak ada, saya tinggal muter. Ketika saya nanti kesepian dan nggak ada nasihat dari Bapak, dan alhamdulillah ternyata jutaan orang yang menonton juga merasakan nasihat Bapak itu bermanfaat. Insya Allah ya Pak, semoga memberi kebahagiaan juga buat Bapak. Amin. Agar lebih semangat lagi. Pokoknya Bapak harus semangat ya Pak, harus semangat. Amin. Kita harus pulih lagi. Amin. Saya yakin Bapak masih sampai 90 ke atas Pak. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton nasihat Bapak. Terima kasih juga Bapak. Kita tos dulu dong Pak.
tos semakin sehat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode Nasihat Bapak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.